Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat badan, sehat pikiran ya. Dompetnya sehat? Sehat juga ya dompetnya ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan ila akhir ayat. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, menambah ilmu. Karena kata para ulama, di antara amalan yang paling mudah untuk menuntut kita agar mudah masuk ke surga adalah menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa orang-orang yang mau menuntut ilmu itu menempuh jalan menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Bapak Ibu yang ada di sini, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, mudah-mudahan jalannya dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita diberikan Allah kesempatan untuk bertaubat. Luar biasa, di mana orang-orang yang sudah meninggal itu ingin dihidupkan kembali agar bisa beramal soleh, agar bisa juga bertaubat kepada Allah. Sementara kita sekarang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kehidupan, di mana kita punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah menyerah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Az-Zumar 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun, dan juga Rahim, Maha Penyayang. Maka sebesar apapun dosa kita, dosa yang tersembunyi, dosa yang nampak oleh manusia, dosa yang saat kita sendirian, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang banyak maupun dosa yang sedikit, insya Allah ampunan Allah itu jauh lebih besar. Maka mari kita bertobat kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Bapak Ibu, saya bersyukur karena ternyata waktunya hanya berapa? 30 menit. Padahal saya sempat mikir, wah ini jam berapa? 6.45 sampai 7.45 gitu ya. Berarti ini 1 jam nih saya harus nyiapin materi 1 jam gitu. Saya siapkan tafsirnya dan sebagainya. Ternyata tadi sudah ada baca Quran bersama gitu ya. Ada nyanyi-nyanyi Indonesia Raya juga ya. Dan Sang Surya gitu. Alhamdulillah bagi saya. Alhamdulillah, ini berarti gak usah banyak-banyak ini nanti. Tapi insya Allah ada hal penting yang ingin saya sampaikan karena di sini berkaitan dengan Quran Bapak Ibu ya. Silahkan dibuka Quran surah Al-Muzammil ayat keempat. Kita langsung ke inti kajian nanti biar gak ditegur sama Komandan Toro.
Al-Ustaz. Al-Muzammil ayat keempat. Surah keberapa itu ya? Bentar. Juz 29. Surah ke-73. Halaman 574. Oke. Ayat keempat. Langsung saja ke ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Mohon maaf nih suara saya serak karena agak batuk. Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Saya ulang lagi 3 kali. Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Coba bareng-bareng. Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Iya. Nah, saya bahas sedikit tentang bacaannya ya. Ketika kita membaca qalqalah, mungkin dari kecil kita diajarkan de gitu kan, ade, aqa gitu kan, aje seperti itu. Padahal ternyata bukan seperti itu. Karena qalqalah itu adalah dia dipantulkan kan artinya, dan harus dipantulkan ke huruf asalnya. Jadi kalau dia dal maka auzid. Auzid. Coba auzid. Nah, seperti itu. Kalau misalkan dia qaf berarti bukan aqq tapi aqqa. Coba aqqa. Aqqa. Kalau dia jim berarti dia ajr. Ajr. Kalau dia ba berarti dia ab. Ab. Nah, seperti itu. Ab. Jadi nggak usah sampai be seperti itu. Tidak usah sampai seperti itu ya. Karena dia akan tercampur dengan huruf hamzah. Nah, kemudian kita ke alaihi. Nah, kalau tidak dipelajari atau tidak ditahsin, ini biasanya kalau orang santai bacanya pasti alaihi, alaihi, ya kan? Alaihi. Harusnya dia jelas. Lamnya a, ya-nya dia disukun maka alaihi, lai. Coba ikuti saya, lai, alaihi, alaihi. Nah, seperti itu. Lanjut, dikit lagi. Kemudian ketika syiddah, diingat-ingat ini rumusnya Bapak Ibu ya. Syiddah itu rumusnya adalah nabroh. Nabroh itu artinya adalah ditekan. Jadi tidak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh gitu. Karena dia kan syiddah. Maka ini ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana. Warattilil Qur'ana. Warattilil Qur'ana. Warattilil Qur'ana. Yang terakhir. Tartila. Tartila. Rumusnya dari apa namanya? Nazomnya Syekh Jazari itu waraqu qira'a idza makusirat. Maka ro itu apabila dia dikasroh maka dia di rokok. Rokok itu artinya adalah ditipiskan. Wa kadzaka ba'da min haitsu sakanat. Dan juga apabila dia sakanat atau sukun gitu ya. Nah, sedangkan berlaku rumus kebalikan. Jadi kalau dia di atas maka dia ditebalkan. Maka bukan dibaca tartila tetapi tartila. Berarti yang benar Allahu Akbar, atau yang kedua Allahu Akbar. Yang mana yang benar? Ya, berarti bapak-bapak mulai besok jangan mulai besok, mulai hari ini ya. Mulai hari ini bapak-bapak kalau imam ya, kalau bapak imam mulai sekarang takbirnya jangan Allahu Akbar tetapi
Allahu Akbar. Coba Bapak. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Ngaten nggih Bapak Ibu ya. Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Coba. Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Tafsirnya di sini dikatakan oleh Ibnu Katsir. Suara apa itu? Suara TikTok itu tadi. Wa qauluhu warattilil Qur'ana tartila. Allah berfirman warattilil Qur'ana tartila. Artinya apa itu Bapak Ibu di situ? Atau di setengahnya malam bacalah Quran dengan tartil gitu ya. Ai, maknanya tartil maksudnya apa? Ai, yaitu iqra'hu ala tamahulin. Tamahulin itu artinya adalah pelan-pelan. Bacalah Al-Quran itu dengan pelan-pelan. Jangan cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jangan seperti itu. Disuruh pelan-pelan. Ya. Tamahulin. Fa innahu yakunu 'ainam ala fahmil Qur'ani wa tadabburihi. Kenapa kok kita harus pelan-pelan? Kan timbul pertanyaan seperti itu. Dikarenakan fa innahu yakunu 'aunan. Karena dengan membaca pelan-pelan itu akan membantu kita untuk apa? Ala fahmil Quran, untuk bisa memahami Al-Quran itu sendiri. Wa tadabburihi, dan juga untuk menghayatinya. Betul nggih Bapak Ibu? Terus nggih. Kalau kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kita kan tahu artinya kan? Pasti kita sambil meresapi artinya, betul ya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah. Kita bisa sambil meresapi artinya seperti itu. Kemudian wa kadzalika kana yaqra'u shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Sebagaimana Nabi Muhammad juga mencontohkan ketika membaca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan pelan-pelan. Itu arti dari tartil Bapak Ibu ya. Kemudian apa? Qalat Aisyah. Nah ini kemudian Ibnu Katsir menukil hadis dari Aisyah. Kana yaqra'us surata fayurattiluha hatta takuna atwala min atwali minha. Yaitu Nabi Muhammad itu ketika dia membaca surah itu dia dibaca dengan pelan, ya, dengan perlahan dan panjang. Sampai apa di sini kata Sayyidah Aisyah? Hatta takuna atwala min atwali minha. Sampai Nabi Muhammad itu panjangnya lebih dari orang lain gitu. Atau sahabat-sahabat yang baca itu lebih panjang Nabi Muhammad daripada para sahabat itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah disinilah mengingatkan kita agar tidak usah buru-buru, terutama bapak-bapak ketika imam. Bapak-bapak ketika imam sholat yang dijaharkan itu tidak usah buru-buru, perlahan saja bapak-bapak. Supaya apa? Supaya hak dari setiap huruf itu bisa kita berikan. Karena setiap huruf makhrajnya ada, selain makhraj ternyata ada juga sifatul huruf. Karena bisa jadi dia makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Tak dengan dal, makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Tak dia hamas, sedangkan dal dia jahar, sifatnya seperti itu. Maka intinya adalah bapak-bapak ketika imam, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu maaf ya, bapak-bapak ketika imam, tolong tidak usah buru-buru, ya supaya hak tersebut bisa didapatkan, gitu ya. Wa fi sahihil Bukhari, dan juga di Sahih Bukhari an Anas, dari Anas annahu su'ila an qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya tentang bacaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala kanat maddan itu diperpanjang ya. Maddan yaitu Nabi membaca dengan diperpanjang. Summa qara'a, dan juga kemudian Nabi membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah. Nabi memanjangkan bacaan bismillah. Jadi yang bismillahirrahmanirrahim, bukan gitu. Kemudian apa? Wa yamuddu ar-rahman, wa yamuddu ar-rahim. Juga dipanjangkan ar-rahmannya, wa juga dipanjangkan ar-rahim. Coba ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika membaca huruf mat itu diayunkan saja bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan terlalu panjang. Karena kalau waktu kecil kan kita diajarin sama guru kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu guys. Itu terlalu panjang. Padahal itu. Iya. Diayunkan saja bapak ibu-ibu. Gimana caranya? Tekniknya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibu-ibu mumpung semangat nih, coba ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bapak-bapak coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Bareng-bareng coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan dikit lagi ya. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya Sahih Bukhari biraqam, yaitu di kitab Sahih Bukhari di nomor 2405 ya. Itu tadi hadisnya, nomor hadisnya. Wa qala Banu Juraij ani bni Abi Mulaika ani Ummi Salamah, yaitu dari Ummu Salamah ya, Ummi Salamah. Annaha su'ilat an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ummu Salamah itu ditanya tentang bagaimana bacaannya Nabi, faqalat, kemudian beliau menjawab, kana yuqatti'u qira'atahu ayatan. Nah, ini sunnah yang kedua. Tadi sunnah yang pertama adalah kita baca dengan perlahan ya. Ini sunnah yang kedua. Apa sunnah yang kedua? Yaitu kata Ummu Salamah adalah Nabi itu membacanya ayat demi ayat. Setiap ayat dia berhenti. Seperti itu. Maksudnya bagaimana? Berarti Bapak Ibu, ketika ada yang baca, Ustaz, berarti kalau misalkan ada yang baca Al-Fatihah ketika imam dia disambung-sambung gimana Ustaz? Berarti salah Ustaz? Tidak salah. Secara kaidah juga benar. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan gitu, kadang ada yang disambung-sambung gitu ya. Secara kaidah benar. Tapi secara sunnahnya tidak didapatkan seperti itu. Kenapa? Karena Nabi bacanya ayat per ayat. Bukankah ada hadis yang mengatakan bahwasanya setiap kita baca Al-Fatihah itu di setiap ayatnya Allah menjawab ya, Alhamdulillahirabbil alamin, hambaku telah memujiku. Ya kan? Kemudian apa di situ ada yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah di situ, wa li 'abdi ma sa'ala, dan kepada hambaku apa yang dia inginkan akan aku kabulkan. Maka di sini Bapak Ibu, terus terutama lagi Bapak-bapak ya, ketika imam sebaiknya ketika membaca Al-Fatihah itu ya, ayat demi ayat demi ayat. Ustaz, saya kok pernah lihat ada yang dia ketika di ayat terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim, ada yang berhenti, habis itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Tapi kemarin kok pas lagi Ramadan itu ada Syekh Aiman As-Suwaid. Beliau adalah salah satu pemegang sanad yang sampai ke Rasulullah tertinggi di dunia, sanad Rasulullah qiraah Asim riwayat Hafiz. Beliau mengatakan salah kalau baca seperti itu. Nah, itu kok disalahkan Ustaz? Tapi ada yang baca seperti itu. Ya kita di situ kata syekhnya,
Kalau nggak kuat gimana? Kalau nggak kuat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, baik, saya jawab ya Bapak Ibu. Silakan dibuka Al-Fatihah ayat ke-7. Al-Fatihah ayat ke-7. Kalau Bapak Ibu pakai mushaf cetakan Indonesia, di situ ada lam alif kemudian ada bulatnya. Leres nggih? Ada seperti huruf angka 5 atau waru seperti itu ya. Leres nggih? Nah, itu ternyata menunjukkan perbedaan pendapat di antara ulama qiraah Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah ikut kajian saya mungkin paham ya, Bapak ya. Pernah saya sampaikan ini di masjidnya beliau. Nah, ini saya ulang lagi ya, Bapak-bapak yang belum paham atau ibu-ibu yang belum paham, kenapa kok ada bulatnya? Bukankah lam alif biasanya nggak ada bulatnya di bawahnya? Nah, ternyata itu menunjukkan pada qiraah yang bukan al-kufiyun itu menandakan dia ayat ke-6. Dan bismillah dia bukan termasuk ayat pertama. Nah, ini pemahaman tentang ilmu qiraah Bapak Ibu ya, bukan ilmu fikih ya. Ini ilmu qiraah. Itu ayat ke-6 Bapak Ibu. Kalau ulama qiraah yang selain al-kufiyun. Nah, kalau ulama al-kufiyun yang seperti saya jelaskan tadi, maka tidak boleh berhenti, harus disambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz enggak kuat Ustaz nafasnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu caranya kalau tidak kuat. Itu apabila kita bismillah termasuk ayat pertama. Jadi bapak-bapak ketika imam bismillahnya dijaharkan, maka disambung itu bacaannya ayat ke-7. Sunnahnya seperti itu, karena Nabi membaca ayat per ayat. Tadi kembali ke rumus tadi, Nabi membaca ayat per ayat. Tapi kalau bapak-bapak misalkan langsung habis membaca doa iftitah, kemudian langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika siratal boleh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Intinya ketika Bapak imam bismillahnya dikeraskan, dijaharkan, berarti kan bismillah ayat pertama ya, maka siratal ladzina an'amta 'alaihimnya lanjut. Tapi kalau nggak kuat seperti yang saya ajarkan tadi, ya kan? Tapi kalau bapak-bapak imam alhamdulillahi rabbil alamin, boleh tadi berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, boleh berhenti. Itu selain ulama al-kufiyun. Tapi kalau ulama al-kufiyun bismillahnya dijaharkan dan kemudian ayat terakhir harus disambungkan. Karena Nabi tadi bacanya apa di sini? Ayat per ayat. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Ngoten nggih Bapak-bapak nggih? Nah, insyaallah mudah-mudahan bisa diterapkan nanti. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian Ibnu Katsir di sini menukil hadis juga ya. Saya lanjutkan. Oh, wa qala Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, nah ini panjang, hadatsana Abdul Rahman dan seterusnya. Saya langsung ke hadisnya, intinya matan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran. Kemudian di riwayat lain juga dikatakan yuqalu lil qari gitu ya. Dikatakan kepada sahibil Quran atau orang-orang yang dekat dengan Al-Quran atau qari. Apa? Ketika nanti di surga, iqra wartaqo. Baca dan naiklah. Waratil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayat taqra'uha. Jadi ketika nanti di surga itu dikatakan kepada kita-kita yang dekat dengan Al-Quran, khususnya dari hafalan-hafalan kita, apa? Iqra wartaqi, baca dan naiklah. Gitu.
Fa inna manzilatak waratil kama kunta turatil fid dunya, dan bacalah dengan tartil, ya, bacalah dengan tartil perlahan sebagaimana engkau baca ketika di dunia. Dari hafalan kita ya Bapak Ibu ya di sini, tapi ya dari hafalan kita. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayat taqra'uha. Karena sesungguhnya kedudukan kita di surga itu nanti tergantung dari hafalan terakhir kita, seperti itu. Nah, ini adalah sebagai penyemangat kita Bapak Ibu di pagi hari ini, supaya mungkin sedikit demi sedikit kita mulai hafal ayat demi ayat. Kalau nggak bisa satu hari satu ayat, satu minggu satu ayat. Kalau tidak bisa satu minggu satu ayat, satu bulan satu ayat, tidak apa-apa. Yang penting kita ada usaha. Insya Allah, kalau pas barangkali kita meninggal, dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sedang menghafal ayat tersebut, mudah-mudahan dalam husnul khotimah, karena kita sedang menghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah seperti itu. Nah, betapa banyak di sini sebenarnya fadilah-fadilah tentang Al-Quran Bapak Ibu ya. Singkatnya adalah tadi yang satu mendapatkan kedudukan tinggi di surga, kemudian yang kedua, manusia terbaik kata Nabi itu adalah manusia yang dia mempelajari Quran dan juga mengajarkannya, gitu ya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Kemudian ada dua amalan kata Nabi yang bisa menjadi syafaat di hari akhir kelak. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Dua amalan? Al-Quran dan puasa, ya kan? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena dia akan menjadi syafaat ketika di hari kiamat. Seperti itu. Banyak sekali. Nah, Ustaz, tapi kenapa kok terkadang kita baca Quran tapi hati kita tidak tenang, atau kita baca Quran atau orang baca Quran tapi kok agak kurang dalam hal yang lain, atau hidupnya terlihat kurang berkah dan sebagainya, gitu ya. Barangkali apa kira-kira Bapak Ibu yang kurang? Makanannya. Nah, itu berkaitan dengan apa? Adab. Karena di sini tadi saya dikasih Ustadz Toro materi akhlak ya. Sebenarnya saya agak berat Bapak Ibu, sempat saya tolak materinya berat akhlak gitu kan. Saya mau ngisi kalau sesuai dengan keahlian saya Ustadz gitu, yaitu Al-Quran gitu. Ya udah Ustadz, nanti siap, yang penting sampaikan tentang Al-Quran atau mungkin adab-adabnya gitu ya. Ini saya akan sampaikan tentang adab-adab dalam membaca atau berkata dengan Al-Quran ya Bapak Ibu ya. Singkat saja, ini sebentar lagi selesai karena mungkin Ustaz Toro udah mulai ngode-ngode ini ya. Nah, adabnya adalah yang pertama adalah bersuci ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Kenapa bersuci? Karena Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci, gitu ya. Itu bersuci, berarti kita berwudu. Dan ingat di kitab Riyadhus Shalihin itu Imam Nawawi juga menukil hadis bahwasanya kalau kita wudu itu bisa merontokkan dosa-dosa kita dari ujung kepala sampai ujung kuku-kuku kita, rontok dosa-dosa kita. Insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah majlis paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Ini ada kemana Bapak Ibu? Wah, ini menghadap kiblat, masya Allah. Oh, iya, ini majelis yang mulia ini, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Menghadap kiblat ya. Itu yang kedua. Saat kita baca Quran, kita usahakan menghadap ke kiblat. Kemudian yang ketiga adalah kita ta'awuz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sempat ramai tentang kodam ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar nggak kodam kemarin ramai anak-anak muda itu? Oh tidak ya, tidak dengar ya. Maaf ya, ini kalau anak muda yang tahu ya. Sempat ramai itu kodam saya apa Mbah gitu kan. Oh kodammu undur-undur gitu. Makanya mundur terus. Kalau gedok tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi kemarin sempat ramai di kalangan anak muda, kalau Bapak Ibu tanya ke anak-anaknya mungkin tahu ya. Anak-anak itu pada tanya kodamnya apa di TikTok, di live TikTok gitu. Ada yang bilang kodamnya harimau, kodamnya singa ya. Kodamnya undur-undur makanya dia nggak bisa maju kan gitu. Nah, salah padahal Bapak Ibu. Kodam itu adalah jin yang didapatkan dari ritual-ritual khusus atau perjanjian-perjanjian khusus.
biasanya Ustadz Muhammadiyah yang bahas tentang ruqyah itu Ustadz Faizal ya, Ustadz Faizal itu. Jadi khodam itu adalah dari ritual-ritual khusus supaya bisa berjanjian dengan jin seperti itu. Nah, sedangkan yang ada di diri manusia di tafsir An-Nas, di tafsir surah An-Nas itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir menukil hadis Nabi Muhammad bahwasanya di dalam diri manusia semua manusia itu punya jin qarin. Nah, kalau manusia punya jin qarin, tapi kalau khodam enggak. Qarin itu apa? Qarin itu adalah jin yang senantiasa membisik-bisiki kita. Mending tidur aja, nggak usah datang ke taman surga. Ya, mending di rumah aja beres-beres, masak dan sebagainya. Nggak usah ngaji. Kan udah pinter, udah ngaji bertahun-tahun kan gitu. Nah itu tahu. Paling yang disampaikan ustadznya itu aja kan gitu kan. Nah, padahal itu adalah mungkin bisikan dari jin qarin tadi Bapak Ibu. Maka ketika kita baca Al-Qur'an, kita disunahkan untuk ta'awuz. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut. Sedikit lagi. 4. Yang keempat adalah tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha? Kenapa kamu tidak mentadabburi Quran? Apakah hati kamu sudah terkunci? Mungkin barangkali kita nggak mentadabburi Quran karena mengejar banyaknya bacaan, mengejar cepatnya bacaan. Padahal sunnahnya tadi jelas, kita suruh baca Quran itu pelan, sambil dihayati seperti itu kan. Nah, jadi kita tadabburi Al-Quran pelan-pelan. Kemudian yang kelima adalah kita berusaha membacanya dengan khusyuk, dengan meresapi, serta kita seakan-akan itu memasukkan isi dari Al-Quran tadi ke dalam diri kita dan kita berusaha menerapkan sehari-hari. Kalau kita tidak bisa Ustaz, ya kita bertobat kepada Allah. Kalau kita masih berbuat salah, kita bertobat kepada Allah. Karena sesungguhnya akhlaknya, karakternya mukmin itu karena dia yakin bahwasanya dia tahu juga bahwasanya al-insanu mahalil khata' wal insyan, bahwasanya manusia itu tempatnya salah, dosa dan juga tempatnya lupa. Maka disitulah dia juga sadar bahwasanya tiap hari juga harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang kelima, bisa membaca sambil berdiri, sambil duduk, sambil tidur juga bisa. Sambil tiduran. Ya kan? Boleh sambil tiduran. Yang gak boleh apa? Yang gak baca Quran, betul ya Bu? Gak boleh gak baca Quran. Surah Al-Imran itu dijelaskan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Apa itu ulil albab? Yaitu orang yang cerdas. Seperti apakah orang yang cerdas? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Itulah dia. Boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring kita baca Quran. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dikit lagi. Itu tadi yang ke-6, yang ke-7 tinggal 4 lagi. Yang ke-7 adalah membaca dengan jelas tartil, tadi sudah saya jelaskan ya, di surah Muzammil tadi yang ke-7. Yang ke-8 adalah orang yang sholat itu bermunajat dengan Tuhannya, kata Nabi. Maka janganlah saling berlomba-lomba mengeraskan suara. Nah, ini berkaitan dengan ketika Nabi datang pas waktu itikaf, itu ada sahabat yang sedang sholat tahajud, dia ngerasin suaranya. Ya, terus lomba-lomba mengeraskan suara. Maka dari itu Nabi bersabda seperti itu, jangan dikeraskan suara sehingga bisa mengganggu orang yang sedang beribadah. Itu adalah saat di masjid dan beriktikaf, Bapak Ibu nggih. Ya kan? Terus kalau seperti tadi ya beda cerita, ya. Berarti yang tadi nggak boleh Ustaz? Enggak, ya beda cerita konteksnya ya. Di Muhammadiyah kita diajarkan, di Tarji itu diajarkan kan memahami hadis itu harus sesuai dengan konteksnya. Bayani, irfani dan burhani itu kan. Nah,
Jadi sesuai konteksnya adalah saat di masjid sedang beriktikaf. Jangan dikeras-keraskan suaranya, bisa mengganggu orang lain. Yang kesembilan, jangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari kata Nabi. Kenapa? Karena itu nanti kalau terlalu cepat berarti 1 hari 10 juz, ya kan? 2 hari berikutnya 10 juz, terlalu cepat. Sehingga apa? Tidak bisa menghayati. Dan yang terakhir adalah sujud tilawah. Ketika menjumpai ayat-ayat sajadah seperti itu. Itulah tadi adab-adab dalam membaca Al-Quran dan juga bagaimana tadi cara membaca Al-Fatihah, khususnya bapak-bapak ketika menjadi imam. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa senantiasa berdekatan dengan Al-Quran dan menjadi syafaat ketika di hari kiamat kelak dan menjadi derajat yang tinggi saat kita nanti di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pas setengah jam ya Ustaz ya? Tidak lebih kan? Ya, alhamdulillah pas setengah jam. Mohon maaf jika ada kesalahan Bapak Ibu. Terima kasih. Justru saya yang terima kasih Bapak Ibu kepada Bapak Ibu karena mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan khususnya dari tafsir Ibnu Katsir tadi bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturun jazakallahu khairan. Bapak Ustaz Ahmedi bagus dengan sampul karing muidul hasanah babakan Al-Quran termasuk adab-adab nih Ustaz. Iya. Tadi itu ada berapa adabnya? 10. Oh 10 ya. Itu Itu 11 ya. Nah, 10 adab. Soalnya itu kleru Pak 11. Siapa ya? Terus boleh tanya satu enggak satu aja. Oh, sudah, ya, monggo Bu. Ya. Mudah-mudahan pertanyaan mudah nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu saya ada bacaan yang tadi yang Qalqalah ya. Iya. Qalqalah itu kan ada yang 2 dan di tengah sama yang kata itu kan dengan istilah di tengah. Shogir dan kabir. Itu Sugro dan besar dan kecil. Iya. Itu cara membacanya kok di tengah itu lembut katanya. Iya. Caranya gimana? Saya kepingin gimana saya kepingin tahu aja gitu. Yang di tengah-tengah sama yang penutup gitu. Yang akhir surat. Baik. Ya. Terima kasih, Mas. Oh singkat ya Bapak Ibu ya. Mungkin dibuka surah Al-Ikhlas saja ya. Ya. Surah Al-Ikhlas. Apa itu surah Al-Ikhlas Bapak Ibu? Iya. Ul Bukan. surat favorit. Nah, ayat ketiga. Ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Nah, qalqalah kubra dan qalqalah sugro itu kemarin sempat kami bahas, dibahas oleh guru saya waktu itu. Ternyata memang hampir-hampir sama ternyata. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Hampir-hampir sama. Dan qalqalah kubro yang di akhir tadi walam yulad itu tidak usah tidak usah sampai juga. Karena ketika itu nanti dia tercampur dengan huruf hamzah yang disukun. Jadi tetap hampir sama lah. Intinya hampir sama. Contoh, saya contohkan aja ya Bapak Ibu ya. Daripada teori lam yalid wa lam yulad. Coba. Lam yalid wa lam yulad. Jadi poinnya kan ada telepon dari komandan upacara ini kayaknya. Mau upacara kita ini. Nah, jadi intinya adalah tidak usah didekkan. Karena selama ini yang kita pelajari kan diajarkan sampai ada apa gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, itu kok coba itu. Ako harusnya seperti itu aja. Oke, betul nggih Bapak Ibu? Itu poin pentingnya seperti itu. Dan hampir sama memang. Dia hampir sama. Wallahu a'lam bishawab. Maka